Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan semuanya. Perkenalkan, saya Aksanul Mutakin dengan NIM 111230131 dari Teknik Biologi Angkatan 23 Blok 4 Praktikum Biologi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 9 pengukuran kompas. Pengukuran kompas yang pertama yaitu pengukuran azimut. Jadi azimut ini adalah arah suatu objek yang dilihat dari arah utara. Untuk pengukurannya pertama, tempatkan kompas sejajar dengan pinggang. Lalu dengan menggunakan cermin kita arahkan kepada objek yang akan dibidik. Selanjutnya masukkan gelembung pada nivou mata sapi untuk mendapatkan posisi horizontal. Setelah mendapatkan posisi horizontal, gelembung masuk, baca nilai yang ditunjuk oleh jarum dengan huruf N atau utara. Ya, di sini lalu bisa dikunci kompasnya. Nah, di sini bisa didapatkan nilai azimutnya yaitu N 290 derajat. Oke, selanjutnya pengukuran yang kedua adalah pengukuran slope. Jadi untuk pengukuran slope ini biasa dilakukan untuk mengetahui kemiringan suatu lereng. Caranya yaitu kita istilahnya kunci kompas seperti ini, posisi seperti ini. Lalu kita arahkan kompas ini ke bukit atau lereng yang akan dibidik. Selanjutnya untuk pembidikannya kita tambahkan setinggi badan kita. Lalu kita putar bagian belakang kompas ini untuk memasukkan gelembung pada nivou tabung. Kalau sudah masuk bisa dibaca ada angka yang ada di sini. Di sini tertera slope-nya sebesar sekitar 35 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran strike tendon. Baik, pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran deep under 10. Jadi pengukuran deep under 10 ini digunakan ketika kita mendapatkan suatu perlapisan yang kedudukannya cenderung horizontal ya. Jadi kita sulit untuk mengetahui kemana arah deepnya. Nah, jadi untuk pengukuran deep under 10 ini yang pertama kita posisikan nilai deep ke angka 0. Lalu setelah itu kita tempelkan bidang bantu ke perlapisannya. Setelah itu kita tempelkan sisi kompas dan kita putar-putar kompas sampai si gelembung nivou tabung ini masuk ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu kita buat garis pada kompas ini. Garis ini adalah garis arah strike. Selanjutnya untuk mengetahui kemana deepnya, kita bisa tempelkan kompas di bidang bantu ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa gelembungnya berada di sebelah kiri. Jadi gelembung ini akan menunjukkan elevasi yang lebih tinggi. Artinya si lapisan ini cenderung untuk miring ke dalam, miring ke arah kanan. Jadi kita bisa tahu deepnya ke arah kanan. Nah, setelah kita tahu deepnya ke arah kanan, kita bisa melakukan pengukuran strike deep. Jadi pengukuran strike deep ini dilakukan dengan menempelkan sisi is kompas ke garis yang tadi. Setelah itu kita coba masukkan si gelembung mata sapinya. Nah, setelah masuk kita kunci. Lalu bisa dibaca di angka yang ditunjuk oleh jarum huruf N ini sekitar 132 derajat. Itu arah strike-nya. Lalu untuk arah deep-nya kita bisa tempelkan sisi west kompas ke tegak lurus dari arah strike yang kita buat tadi. Lalu kita putar pemutar si klinometernya ini sampai si gelembung nivou tabungnya masuk ke dalam.
Oke, di sini bisa didapatkan bahwa dipnya sekitar 7 derajat. Baik, untuk pengukuran selanjutnya yaitu arah dip atau dip direction. Jadi untuk pengukuran arah dip ini, setelah kita mendapatkan arah strike dan juga arah dipnya, ini kan arah dipnya masuk ke dalam ya. Nah, kita tempelkan sisi belakang kompas ini ke garis yang telah dibuat tadi, ke garis strike yang telah dibuat. Tempelkan, lalu kita horizontalkan si kompas dengan memasukkan si nifo mata sapi. Setelah masuk, kita bisa baca dan kita bisa kunci dan baca. Nah, di sini terlihat strike-nya, dip direction-nya bernilai 220 derajat. Jadi ini sesuai ya, seperti tadi strike-nya kan 130 derajat. Dip itu kan 90 derajat dari strike, 130 ditambah 90, 220 derajat. Baik, untuk pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran pada bidang sesar dan juga pada garis-garis. Pengukurannya yaitu mencakup bearing, flange dan juga rake atau pitch. Jadi untuk pengukuran ini kita harus menemukan suatu garis-garis pada bidang sesar. Bisa dilihat seperti ini. Ini garis-garis yang cukup bagus, cukup kelihatan. Jadi pengukuran pertama yaitu pengukuran bearing atau arah dari sesar tersebut. Untuk bearingnya kita bisa tempelkan si bidang bantu papan biasanya hardboard ke garis-garis yang ada seperti ini. Lalu kita tempelkan kompas pada bidang bantu ini. Untuk penempelannya harus mencakup seluruh sisinya ya, ini seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa gerakkan si papan ini naik dan turun sampai si gelembung nifo mata sapinya masuk ke dalam. Nah, seperti ini sudah masuk, lalu kita kunci. Bisa kita kunci. Nah, di sini bisa didapatkan bahwa arahnya 325 derajat. N 325 derajat itu adalah arah bearingnya. Lalu selanjutnya untuk arah flange-nya kita harus istilahnya papan hardboard ini harus tetap stabil ya. Lalu kita tempelkan sisi kompas di atas hardboard ini. Nah, untuk mengetahui flange atau arah penunjaman dari si sesar ini. Lalu kita gerakkan si nifo sabunnya, kita putar sampai masuk gelembungnya. Nah, ini masuk, bisa didapatkan nilainya yaitu sekitar 13 derajat. Jadi untuk flange dan juga bearingnya yaitu bearingnya N 325 derajat dan flange-nya sebesar 13 derajat. Selanjutnya yaitu rake. Rake ini bisa didapat ketika kita istilahnya membuat bidang horizontal di sini dulu, yaitu arah strike-nya. Pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran rake atau sudut yang dibentuk antara horizontal dengan si penunjaman, arah penunjamannya. Jadi untuk pengukuran rake ini kita memerlukan bantuan busur ya, untuk istilahnya untuk mempermudah kita mengetahui sudut yang terbentuk. Jadi yang pertama kita dari garis-garis ini kita tempelkan kompasnya untuk mengetahui si bidang horizontalnya. Bidang horizontalnya itu seperti apa. Kita masukkan nifo mata sapinya, lalu kita garis. Nah, setelah kita mendapatkan si bidang horizontal ini, lalu di antara si bidang horizontal, garis horizontal ini dengan si garis-garis, kita tempelkan busur. Kita tempelkan busur, nolnya yaitu ke garis horizontalnya, dan kita baca seberapa derajat sudut yang terbentuk antara si horizontal dengan garis-garis. Di sini bisa terlihat sekitar 20 derajat. Ya, jadi untuk rake-nya kita dapat 20 derajat. Baik teman-teman, itulah tadi 9 pengukuran kompas yang telah saya jalankan. Semoga bisa istilahnya membantu dalam
mengetahui bagaimana cara pengukuran kompas, dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan terhadap video tadi, terhadap tutorial tadi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.